Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Safira Umaro. Oke, kali ini gue mau bukan sharing. Gue mau berbicara, bukan berbicara apa ya? Gue iya sih sharing lah jatuhnya. Gue mau sharing tentang apa namanya, pro dan kontra atau dampak negatif dan positifnya menikah muda. Oke. Buat kalian mungkin di sini yang nonton ada yang udah menikah di usia kalian tuh sangat sangat muda banget. Menurut gua ya nikah muda itu sekarang sih, bukan sekarang ya, dari dulu selalu jadi pro dan kontra, ya kan. Kontranya itu kadang nggak apa-apa lah nikah muda daripada nanti zina pacaran gitu kan ya, terus pacarannya kelamaan, yang ada dia nanti selalu ngelakuin hal-hal yang enggak gitu kan. Terusnya pokoknya gitu. Kan di agama nggak boleh, diajarin juga nggak boleh pacaran, daripada ngelakuin yang negatif, kata menurut para orang tua mendingan dinikahin saat anaknya juga masih usia muda. Gue mau tanya dulu sama kalian, di sini tuh menurut kalian tuh definisi muda tuh dari umur berapa sampai umur berapa gitu kan? Oke, kalau menurut menurut gua nih definisi usia muda itu dari usia 14 tahun sampai sampai 19 tahun. Itu sampai 20 tahun, ya sampai 20 tahun itu dia masih sangat 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 muda banget. Tapi kalau 20 tahun mah dia udah mulai beranjak ke dewasa. Yang mungkin batasnya itu menurut gue sampai dari 14 sampai dari 13 sampai 19 tahun. Nah, di sini oke lah menurut kalian, dan menurut para orang tua yang lain begitu ya pemikirannya, untuk menghindari zina dan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kagak diinginkan gitu, daripada nanti bikin malu keluarga mendingan udah dinikahin muda gitu kan. Ya it's okay, itu pilihan kalian dan itu hak kalian gitu. Tapi sebelum menikah, apakah kalian berpikir matang dulu tentang bagaimana sih nanti cara mengurus anak yang baik gitu kan ya. Terusnya bagaimana sih nanti gua berperilaku begini sama pasangan gua. Terusnya apalagi kita itu harus mikirin keadaan ekonomi juga, karena sekarang itu bukan sekarang ya, zaman-zaman sekarang tuh banyak banget pembunuhan suami istri karena dilandasi oleh apa namanya, oleh ekonomi gitu, kekurangan ekonomi. Jadi mungkin istrinya minta uang belanja tapi suaminya belum ada gitu. Yang nikah sudah matang pun mereka masih sering cekcok akibat ekonomi gitu. Apalagi ini yang masih muda, yang menurut saya tuh ini tuh dalam kesiapan emosi itu belum terlalu matang gitu. Terusnya kelabilannya yang belum stabil, terus mungkin masih ada sikap anak-anaknya yang egois saya itu masih lebih tinggi menurut gue daripada orang yang udah matang di usianya untuk siap menikah gitu kan. Dan gue harap sih kalau kalian di sini ingin benar-benar menikah muda, kalian itu harus ngelakuin apa namanya, pembelajaran dulu untuk menghadapi bukan hiruk pikuk, untuk menghadapi lika-liku rumah tangga yang menurut gua tuh nanti suatu saat bakalan kalian laluin bersama pasangan kalian gitu. Jangan sampai kalian itu menikah cuman gara-gara cuman gara-gara nafsu dan pengen biar ada inilah, biar ada itu gitu. Tapi menurut gua kalian tuh harus menikah benar-benar karena ibadah lillahi ta'ala. Insyaallah nanti kalau kalian udah punya niat seperti itu, Allah bakalan jaga pernikahan kalian. Nah, terus resikonya apa aja sih Kak di saat nikah muda gitu? Resikonya itu yang tadi gue bilang, emosi kalian belum stabil, terusnya ego kalian masih tinggi. Apalagi kalau anak-anak itu yang berusia kayak 17, 16, terusnya 15. Menurut gue itu yang sangat 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 muda itu menikah. Oke lah, it's okay kalau di sini ditoleran
19 20 tuh udah nikah gitu kan, udah nikah ya nggak terlalu jadi masalah banget gitu, karena udah pengen memasuki usia dewasa. Tapi kalau yang dari 15 sampai 17 mereka itu nikah, ntar menurut gua kedua itu mengganggu pendidikan kalian gitu. Karena kan sebenarnya ibu itu guru madrasah pertama bagi anaknya. Jadi menurutku juga perempuan itu emang harus cerdas dan harus pintar, karena mereka akan mengatur semua yang ada di rumah, kayak keuangan, terusnya anak, kalau anaknya belajar gitu. Ya menurut gua pernikahan itu butuh kematangan yang benar-benar matang untuk kalian lalui, karena pernikahan itu bukan suatu permainan menurut gua. Walaupun banyak orang yang cerai nikah ya kan, terlalu gampang untuk cerai nikah, tapi emang kalian mau cuman nikah itu cuman buat main-main? Udahlah, biarin, masih masih muda ini gitu, cuman mau buat muasin nafsu kalian doang. Kalian masih, mungkin menurut gua kalian juga masih mau main-main bersama teman-teman kalian, hangout, terusnya kumpul-kumpul, reunian gitu kan. Karena gue juga ngerasain, gue masih mau jalan sama temen gue gitu. Bukan berarti gue tuh nolak kalau di saat diajakin nikah, enggak gitu. Cuman gue pengen lulusin kuliah gue dulu, terusnya ya itu gue masih benar-benar berpikir matang untuk menstabilkan emosi gue. Terusnya gue juga harus berpikir ke depan, nanti nih anak gue mau didik seperti apa gitu. Terus di saat kita konflik, gue harus bagaimana gitu biar kagak terjadi percekcokan yang luar biasa, yang ujung-ujungnya tuh nauzubillah min zalik bisa membahayakan diri pasangan masing-masing gitu. Dan selanjutnya itu negatifnya tuh kalau kalian benar-benar usia muda banget menikah, kayak 15 14 gitu ya. Tentu kalian yang buat perempuan pasti ngelahirin. Itu tulang pinggul kalian tuh masih rentan banget. Tulang pinggul kalian tuh masih sangat muda banget. Jadi beresiko di saat melahirkan. Mungkin ada yang lumpuh atau apa di saat melahirkan gitu. Pokoknya tulang pinggul kalian tuh masih bener-bener rentan banget. Terusnya yang selanjutnya itu kan tadi cara berpikir kalian harus lebih dewasa lagi. Terusnya kurangi ego kalau misalnya kalian berantem dengan pasangan kalian gitu kan kalau masih muda itu kan menggebu-gebu emosinya, enggak, terus kagak ada yang mau menang, kagak ada yang mau kalah, enggak, gue nggak mau kayak gini, gue nggak mau kayak gitu ya, gini nanti yang ada dia cekcok mulut, akhirnya terjadilah pertikaian yang luar biasa. Nah di saat itulah kita membutuhkan kematangan untuk menstabilkan emosi kita dan ego kita gitu. Dan terusnya ya hal positifnya menurut gue itu sih, hal positifnya untuk menghindari kejadian-kejadian yang kagak diinginkan, kayak misalnya zina gitu kan, segala macam. Menurutku definisi muda itu yang umur dari 13 sampai 17 gitu, karena di saat itulah emosi kita tuh memang belum stabil dan ego kita tuh belum stabil. Kalau kalian pengen menikah di usia 20, 19, it's okay. Kalian belajar kalian bisa belajar dewasa bersama sama pasangan kalian gitu. Untuk kalian menurut gua yang sama kayak gua maksudnya sama kayak gua di perekonomiannya sama kayak gua gitu, menurut gua sih kejar mimpi kalian dulu, sekolah dulu gitu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, karena kan semakin ke depan itu semua itu makin mahal, biaya sekolah anak pun makin mahal gitu. Gue nggak mau di antara kalian, apalagi teman-teman gue itu di saat udah nikah baru dapat setahun atau 2 tahun cerai. Banyak loh, karena banyak banget kasus kayak gitu, nikah muda terus ya tahu-tahu cerai di usia pernikahan setahun atau 2 tahun gitu kan. Tapi kalian boleh contoh lah, di sini ada kok, bukan di sini, kita punya motivator nikah muda tuh kayak Mbak Najwa Shihab. Dia tuh menikah di usia 20 tahun gitu, tapi abinya bilang
nggak boleh apa namanya pendidikan itu nggak boleh berhenti. Itu gue salut banget. Dan untuk kalian boleh contoh Mbak Najwa, di saat kalian menikah tetaplah pendidikan itu berjalan, karena menurut gue tuh ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya mereka, dan ibu itu yang bakal ngajarin anak-anaknya tentang ini tentang itu gitu sebelum anaknya itu tahu dunia luar. Kayak apa namanya, seorang wanita lah yang pertama kali harus mengajarkan anaknya bagaimana harus berperilaku, pokoknya sebelum terjun ke dunia luar gitu sih menurut gue. Dan gue punya beberapa temen yang nikah muda gitu kan, ada juga yang sering cekcok, tapi ada juga yang udah cerai gitu, punya. Makanya gue berani ngomong kayak gini ya, untuk kalian apa namanya, untuk kalian pikirkan jika kalian ingin menikah di saat usia kalian tuh masih cuman 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu. Menurut gue udah matang kah? Kalian tanya aja dengan diri kalian sendiri, sudah matang gak sih pemikiran gue masih egois gak sih, ntar anak gue mau didik seperti apa, terusnya ntar semakin ke depan biaya semua makin mahal, apa gue udah punya persiapan itu. Pokoknya intinya sih kemandirian, pola pikir, dan bisa nggak kalian menahan ego kalian, itu sih yang menjadi landasan utama. Dan yang paling utama itu, kalian nikah untuk apa gitu, niatkan kalian untuk apa, untuk ibadahkah atau cuman sekadar pengen muasin nafsu seks gitu doang. Menurut gue itu yang harus kalian tuh ubah dulu pola pikir kalian. Dan kalau kalian mendasarkan atas ibadah, insya Allah semuanya bakalan berjalan dengan lancar. Sekian dulu sharing-sharing tentang nikah mudanya yang menjadi pro dan kontra. Gua harap video gua yang ini bisa bermanfaat untuk kalian yang para anak milenial yang masih sangat muda banget gitu kan. Iya, masih muda-muda banget, yang di bawah 20-an. Oke, kalian harus berpikir ulang untuk mengarungi kehidupan rumah tangga nanti. Jangan sampai kalian tuh jadi korban perceraian, apalagi jadi korban pembunuhan oleh pasangan kalian sendiri karena dilandasi oleh keadaan ekonomi yang kagak memadai gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.